hormati Asri Nurliti dan yang saya hormati segenap Dewan Guru SD maupun SMP. Panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam sehingga kita pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di dalam satu forum Tholabul Ilmi dalam rangka memperingati hari Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam kita senantiasa kita lantunkan kepada junjungan kita Nabi besar Wasallam yang telah mewariskan kepada kita berupa agama Islam, dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Yang saya hormati Bapak Ustadz serta Dewan Guru. Untuk Bapak Ustadz, kami mengucapkan selamat datang atas kehadiran beliau di sekolah kami yang kecil ini, di kampung yang sangat begini. Kehadiran Pak Ustadz sangat kami tunggu-tunggu dan mudah-mudahan bisa memberikan secercah cahaya seperti halnya nanti mudah-mudahan dapat melegakan dahaga kita di tengah gurun ibaratnya. Nah, barangkali ini adalah untuk saya di sini, dan kemarin kebetulan juga di tahun-tahun sebelumnya itu ada COVID. Jadi ini barangkali adalah pertama kali kita menyelenggarakan lagi peringatan keagamaan. Dan saya harapkan nanti kalian OSIS agenda ini untuk tetap dirancang, direncanakan di momen-momen di hari-hari yang penting, terutama di peringatan Islam, untuk dilaksanakan, untuk diperingati di hari-hari yang berikutnya. Walaupun dari segi jumlah kita sedikit, tapi tidak menutup kemungkinan, karena dengan peringatan-peringatan begini ini kita selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga mudah-mudahan nanti dari kami, dari sekolah, dari SD maupun dari SMP, nanti kita bisa secara rutin terutama masukkan dalam program sekolah, sehingga selalu, karena soal keimanan, ketakwaan itu yang paling penting di dalam pendidikan kita. Sebelumnya saya minta maaf kepada anak-anakku semua, terutama yang SD dengan Bapak gurunya tidak ada, dengan ibu-ibu. Di belakang ini tertera dengan memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW SMA Negeri 4 Langgar. Itu kami agak lupa sedikit, seharusnya dengan SD Impres Bumi Mulia 1. Tapi karena sudah terlanjur jadi, ya sudah, kalau nggak apa-apa gitu. Jadi kami mohon maaf, bukan bermaksud buat kok SMP saja nih, jangan sampai anak-anak SD belum begitu ya. Tidak, kita satu keluarga. Tuh. Nah, kami mengambil tema kita tingkatkan kedisiplinan dalam sholat 5 waktu. Nanti akan dipaparkan oleh Pak Ustadz. Jadi tolong kalian baik yang dari SD maupun yang SMP nanti disimak, bawa buku atau bawa kertas. Nggak usah direkam pakai HP. Kita latihan apa namanya itu? Kalau mencatat, kalian memperhatikan sambil mencatat. Apa yang penting? Kalau HP, kalian taruh HP-nya, kalian tak konsentrasi, gitu ya. Jadi nanti perhatiin. Nanti mungkin akan diminta oleh Bapak atau Ibu guru agamanya nanti untuk dikumpulkan sebagai resume, ya. Nah, tujuannya apa? Supaya kalian nanti perhatikan nanti apa yang disampaikan Pak Ustadz tentang kita tingkatkan kedisiplinan sholat 5 waktu. Sebagai seorang muslim, apalagi terutama yang sudah SMP, walaupun kalian judulnya masih anak-anak, tapi kalau di dalam Islam karena kalian sudah khitan, gitu, berarti kalian sudah masuki akil balik, berarti sholat itu sudah menjadi
wajib. Kalau anak-anak yang kelas 1 SD barangkali baru latihan, tapi kalau yang SMP sudah harus, ya. Tingkat disiplinnya seorang muslim itu pertama itu hanya dilihat dari sholatnya. Kalau sholatnya itu tertib disiplin, nah itu sudah pasti dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di sekolah, di masyarakat juga pasti disiplin. Mungkin tidak perlu polisi, karena sudah tertib, sudah disiplin. Untuk apa? Ya, nah itu. Jadi tolong nanti disimak baik-baik, perhatiin, jangan terlalu banyak bercerita. Nanti kalau misalnya Pak Ustadz kasih kesempatan untuk bertanya, nah nanti itu baru kalian kalian bisa bertanya. Nah, supaya interaktif, mungkin kalian tidak ngantuk juga, ya. Itu saja penyampaian saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz dengan segenap dewan guru baik yang SD maupun SMP yang telah menyelenggarakan kegiatan Isra Mi'raj ini. Dan akhirnya wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Wa ja'alna
min duni wakila. Innahu kana abdan syakura. Wa qadaina ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardh. La tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Shadaqallahul 'azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihin nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi syurafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 4, yang saya hormati para Bapak Guru, Ibu Guru, yang saya banggakan adik-adik sekalian dari SMP maupun dari SD. Insya Allah kita semua mendapatkan rahmat barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ngantuk ini? Ada yang ngantuk? Sudah makan tadi? Ini belum makan tapi bilang belumnya kencang. Gimana kalau sudah makan? Ibu guru ngantuk, Bu? Kayaknya ibu guru yang ngantuk ini. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah kenal ini sama saya? Yang waktu itu hadir di masjid itu insya Allah sudah tahu. Jadi ini sekedar perkenalan saja karena pertama kali juga saya ceramah di SMP di sini. Saya nama asli itu Ruhul Asri, bukan Ruhul Kudus ya. Ruhul Kudus itu malaikat Jibril.
Ruhul Asri, kemudian Nurlete itu marga dari bapak saya. Ya, bapak saya namanya Haji Ismail Nurlete. Ini almarhum. Dulu mantan kepala KUA. Mungkin ibu-ibu kenal, Bu? Iya. Ada yang kenal, Bapak pasti kenal ya. Kemudian saya lahir tanggal 1 bulan 1. Jadi seluruh dunia merayakan hari ulang tahun saya. Pas tanggal 1 Januari. Tahun 1990. Tahun 90-an. Kemudian saya SD dulu di Al-Hikmah Yapis, Jalan Surabaya situ. Kemudian lulus kurang lebih tahun 2001. 2001 kemudian melanjutkan sekolah di Jakarta Selatan. Daerah Ciputat, dulu masih masuk Jakarta Selatan, sekarang sudah Tangerang. Kemudian di sana selama 3 tahun. Di sana lebih fokus kepada menghafal Al-Quran. Maka dalam jarak 1,5 tahun, alhamdulillah saya selesai hafalan 30 juz. Jadi kelas 2 SMP itu saya sudah diminta ngimamin sholat. Kemudian kelas 3 SMP itu saya sudah dipanggil, diminta untuk ngisi-ngisi ceramah waktu itu. Dan alhamdulillah dulu tuh memang nggak ada HP. Jadi fitnahnya itu kurang, mainnya itu kurang. Kita kalau mau nelpon ke rumah harus ke wartel namanya, warung telekomunikasi. Sekali telepon itu masuk, halo saja langsung 5.000, langsung 3.000. Kemudian kalau dia interlokal antar pulau, maka itu kita nelpon paling sebentar saja. Jadi saya dulu waktu masih di pesantren nelpon itu, halo, assalamualaikum, waalaikumsalam, gimana kabar? Alhamdulillah. Langsung saya bilang, uang habis. Uang habis langsung, karena ini sebentar lagi bayar mahal. Uang habis, ya berapa? Sekian. Ya udah, assalamualaikum, selesai. Karena nanti kalau uangnya datang, ada utangnya di wartel, akhirnya uangnya buat bayar utang, habis. Dan waktu itu saya cuma dikasih jajan sama orang tua saya, sepertinya sengaja. Hanya 1 bulan itu 60.000 saja. 60.000 saja, maka 1 hari itu saya pakai 2.000. Saya tabung 1.000 saya buat jajan, kadang-kadang saya nggak jajan sama sekali. Kemudian dalam beberapa bulan nanti tabungan itu saya bawa ke toko buku untuk beli buku. Untuk menunggu bisa beli buku, biasanya saya pinjam buku orang. Maka dalam 7 hari sampai 10 hari kami punya target menghatamkan minimal 1 buku. Zaman dulu kita belum main komputer, belum main apa-apa. Walaupun sudah ada pelajaran komputernya yang masih pakai kayak disket itu, Bu ya. Kemudian teman-teman sekalian, di sana 3 tahun. Setelah 3 tahun berlalu, maka saya pindah pondok pesantren. Selesai dari situ saya pindah ke Jawa Timur. Tadinya mau masuk ke daerah Jombang, Pondok Darul Ulum Peterongan, tapi nggak jadi. Akhirnya pindah ke daerah Magetan, Pondok Pesantren Al-Fatah. Kemudian di sana alhamdulillah selesai aliyah atau SMA-nya, lulus, kemudian lanjut pondok pesantrennya karena kurikulum pesantren ini tinggi, lama, maka sampai 10 tahun saya di pesantren Jawa Timur itu. Berarti genap semuanya, kalau di total ya 10 tahun itu belajar, 2 tahun terakhir sekaligus mengajar di pesantren. Kemudian nanti ada tambahan lagi di situ saya 1 tahun, maka berarti kurang lebih saya di pesantren itu saya hanya pulang 4 kali saja. Pulang pertama setelah 4 tahun, itu pun karena ibu saya yang pengen saya pulang. Setelah 4 tahun
lulus SMA saya pulang lagi. Kemudian ketika habis wisuda yang pertama saya pulang. Nah, kemudian yang terakhir saya pulang sebelum wisuda yang kedua, tapi ketika bapak saya meninggal dunia. Waktu itu bulan Ramadan tahun 2014. 2000 ya betul, 2014. Maka total di pesantren 14 tahun kurang lebih. Ada yang mau masuk pesantren di sini? Udah takut duluan. Jadi belajar di mana saja prinsipnya itu sama. Bagaimana semakin kita belajar semakin kita dekat kepada Allah. Tidak jaminan orang yang di pesantren dekat kepada Allah. Kadang-kadang yang di luar pesantren bisa lebih dekat kepada Allah dari yang di pesantren. Kadang-kadang seperti itu. Kemudian saya pulang ke Nabire tahun 2015 akhir pulang lebih. Kemudian di sini awalnya nggak betah. Awalnya nggak betah saya karena bingung mau ngapain. Ada kerjaan, akhirnya kata ibu saya, ya sabar-sabar dulu, namanya orang belum ada yang kenal. Jadi saya bukan kayak pulang kampung, saya kayak merantau di sini tuh. Jadi serasa saya itu kampungnya di Jawa, bukan di sini. Saya nggak tahu itu namanya SP, itu nggak tahu saya jalan-jalan ya Pak. Jadi saya lebih hafal jalan-jalan di Jawa daripada di Nabire waktu itu. 2015 kemudian akhirnya waktu itu 1 tahun berikutnya diminta untuk mengisi di bulan Ramadan full malam sekaligus subuh di Masjid Al-Muhajirin. Al-Muhajirin. Kemudian tahun berikutnya Ramadan diminta mengisi di Baqiyatus Sa'adah di KPR sana 2 tahun berturut-turut, 2 kali. Kemudian tahun berikutnya mengisi kalau nggak salah di Al-Falah atau waktu itu Corona mungkin. Kemudian di Al-Falah ini saya sudah ngisi 2 kali. 2 kali dalam 2 tahun terakhir ini. Insya Allah tahun ini diminta lagi di situ full. Kemudian aktivitas setiap hari biasa saya bantu mengimami di Masjid Agung Al-Falah 5 waktu. Kemudian ya saya buka pengajian di rumah saya setiap malam Selasa untuk umum. Kemudian ada juga malam Kamis, orang-orang tertentu saja, tidak terlalu umum. Kemudian anak-anak mengaji di rumah sudah alhamdulillah sekitar 80-an lebih. Ada yang sudah hafal 5 juz, ada yang hafal 2 juz, rata-rata selesai juz ammanya. Jadi prinsip saya mau membuktikan bahwa anak yang tidak pesantren bisa hafal Quran. Walaupun dia tidak di pesantren, asalkan gurunya kreatif, maka insya Allah anak itu bisa hafal Quran. Kalau dia ada hafalan, maka nanti walaupun selesai lulus SD, SMP, dia ada keterikatan dengan gurunya. Karena dia masih ingin melanjutkan hafalan. Akhirnya dia masih mau ngaji walaupun sudah SMP. Nah, kenyataan sekarang lulus dari SD, dia merasa ngaji TPA itu untuk anak SD, bukan untuk anak SMP. Anak SMP sudah saatnya main HP dan HP dan HP. Betul begitu? HP dan motor. Nah, HP dan motor. Akhirnya jatuh tabrakan, nangis. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ya perkenalan yang terakhir, saya masih jomblo ya, saya belum menikah. Jadi jangan dipanggil bapak, dipanggil mas saja. Mas Ustadz, jadi bukan Pak Ustadz. Kita masuk ke dalam acara kita, yaitu peringatan Isra dan Mi'raj. Ya, ini teman-teman, adik-adik dengarkan baik-baik, tidak akan panjang lebar. Insya Allah hanya sampai 2 jam saja. Saya Sabtu lalu saya ngisi di Topo 1. Di Topo 1 saya ceramah kurang lebih 1 jam lebih. Kemudian malamnya saya ngisi di Bagus Salam di masjid dalam pasar Kalibogo itu juga kurang lebih 1 jaman. Kemudian saya ngisi ada kerukunan ngadakan di RRI itu juga sekitar 1 jam.
Kemudian kemarin di Samabusa di Masjid Al Anas juga 1 jam. Nah, maka yang sekarang di sini di SMA juga waktu itu saya ngisi hampir 1 jam juga kurang lebih malah. Nah, yang di sini insya Allah saya isi 3 jam. Kuat 3 jam? Saya yang nggak kuat. Karena saya ngomong. Baik, adik-adik sekalian, Bapak Ibu guru, Isra dan Mi'raj. Tadi yang baca, alhamdulillah sudah bagus. Belajar sama siapa? Ya, saya kebetulan juga jadi juri kalau ada MTQ. Kelihatan cara bacanya, iramanya dari Fatimah. Belajar sungguh-sungguh ya. Nah, sungguh-sungguh. Ini ada potensi suaranya. Kemudian yang sholawatan juga tadi bagus ya. Tinggal mental ditingkatkan. Kapan mental itu meningkat? Kalau latihannya maksimal. Kalau latihannya maksimal, maka nanti maju juga akan maksimal, mentalnya naik. Tapi kalau kita setengah latihannya, maju juga kita ragu. Saya pertama ceramah itu begini. Untung ini mimbar tertutup. Jadi ceramah di atas biasa, assalamualaikum, itu di bawah begini. Kaki itu kan, assalamualaikum. Tapi ini tahan supaya nggak kelihatan. Untung pakai mimbar tertutup kayak podium itu. Assalamualaikum warahmat. Kenapa ini kok nggak bisa diam? Diinjak juga tetap aja begitu. Getar. Nah, ini biasa, itu yang disebut dengan demam panggung. Nanti lama-kelamaan terbiasa, sama seperti pertama kali jadi imam. Saya pertama jadi imam, langsung imamin 1 juz. Jadi tarawih 20 rakaat, kita bawa 1 juz. Coba itu kalau grogi kan hilang hafalannya. Padahal kita cuma ngeliat ke tembok, bukan ngeliat ke orang. Itu juga sama. Allahu Akbar. Mau dibatalkan sudah takbir, mau diteruskan ini kok goyang terus. Itu namanya tahapan. Semua orang pasti merasakannya. Ada yang keras, ada yang tidak keras. Seperti itu. Jadi terus saja kalau disuruh tampil, pokoknya tampil. Mental insya Allah semakin meningkat. Di dalam Al-Quran Allah ceritakan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maka Isra itu adalah perjalanan Nabi dari Makkah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina. Ini disebut dengan Isra. Kemudian Mi'raj ini artinya naik. Maka Mi'raj itu naiknya Nabi dari Masjidil Aqsa Palestina menembus 7 lapis langit sampai ke Sidratul Muntaha namanya. Sampai ke Sidratul Muntaha menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara perintah yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perintah sholat. Perintah apa? Sholat. Kemudian Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ketika peristiwa Isra, perjalanan Nabi ini, maka banyak hal-hal yang ditampakkan Allah di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Dardiri Mi'raj, karangan Imam Ad-Dardiri, begitu juga dalam Al-Bahjatul Asrar, di dalam karangannya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, kurang lebihnya diantara yang dilihat oleh Nabi adalah Nabi melihat ada orang-orang, sekumpulan manusia dipukul kepalanya dengan palu. Palu apa martelu? Martelo. Ya, sama saja. Ada orang yang aslinya dari Palu di sini? Ada. Gak ada. Kalau dia orang Palu berarti dia orang yang paling kuat di dunia. Lahir di Palu, makan di Palu,
tidur di Palu, hidup di Palu terus, tapi hidup terus dia. Nah, nanti dia orang kuat. Kemudian setelah di Palu kepala mereka hancur berantakan, lalu kepala yang sudah berantakan itu dikembalikan lagi utuh seperti semula, lalu di Palu lagi hancur lagi, kembali lagi seperti semula, di Palu lagi hancur lagi, begitu terus terulang-ulang. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, man haula, siapa mereka itu? Maka Jibril alaihissalam mengatakan, humul ladina tatathaqalu ru'usuhum 'anis sholatil maktubah. Mereka itu, hai Muhammad, orang-orang yang dulu waktu di dunia tatathaqalu, berat kepalanya untuk disujudkan, digunakan melaksanakan sholatul maktubah, sholat-sholat yang difardukan, sholat 5 waktu. Ini Nabi belum dapat perintah sholat, tapi sudah ditampakkan Allah di antara hukuman nanti orang yang meninggalkan sholat. Siapa di sini yang sudah kelas 9? Ada? Kelas 9, angkat tangan. Kelas 8. Kelas 7. Ya, sisanya SD berarti. Umur SMP untuk zaman sekarang rata-rata sudah masuk kategori balik. Maksimal balik itu umur 15. Itu maksimal. Maka umur 15 walaupun belum ihtilam, maka dia sudah dianggap balik. Untuk perempuan biasanya lebih cepat daripada laki-laki. Perempuan kalau sudah haid maka sudah balik. Anak sekarang SD sudah haid. Betul Bu ya? Kadang kelas 4, ada yang kelas 3. Bahkan ada anak SD yang sudah kena asam urat juga Bu. Si SD kena asam urat, ada. Dan itu dinabire orangnya. Jadi kalau sudah umur balik, ya untuk laki-laki perempuan kalau sudah mimpi basah, kemudian sudah umur 15 tahun atau salah satu dari syarat-syarat itu sudah haid untuk perempuan, maka hukum sholat 5 waktu wajib fardu ain. Kalau tidak sholat, hukumannya seperti tadi, nanti di akhirat dipukul kepalanya hancur, kemudian dikembalikan lagi, dipukul lagi, hancur lagi, kembalikan lagi, terus sampai habis dosa sholatnya, dosa meninggalkan sholatnya. Gimana? Siap jaga sholat? Siap jaga sholat yang laki-laki? Siap. Siap jaga sholat? Lebih tegas perempuan. Jangan-jangan harus ditukar kerudungnya. Ya, insya Allah semua yang ada di sini siap untuk menjaga sholat 5 waktu. Bapak Ibu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian malaikat Jibril membawa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Mi'raj, naik ke langit. Maka Nabi berjumpa dengan nabi-nabi terdahulu di setiap langit, tingkatan-tingkatan langitnya. Apa pelajarannya? Pelajarannya adalah siapapun kita, sudah menjadi apapun kita, maka jangan sampai melupakan orang-orang yang punya jasa terhadap kita. Nabi ini datangnya terakhir, tetapi telah dikabarkan di dalam kitab-kitab terdahulu untuk nabi-nabi terdahulu. Dan nabi-nabi terdahulu telah mempersiapkan untuk menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Maka sedikit banyak ada peran para nabi, para rasul terdahulu atas kedatangan Nabi SAW. Maka Nabi kembali berjumpa dengan nabi-nabi terdahulu. Pelajaran untuk kita, walaupun kita sudah menjadi orang yang mulia, punya pangkat, punya jabatan, punya kedudukan, punya kehormatan, punya harta dan lain sebagainya,
jangan sampai melupakan orang yang punya jasa terhadap kita, khususnya di dalam bidang pendidikan kepada guru-gurunya. Ya, ini teman-teman semua perhatikan. Kalau berjumpa dengan gurunya di jalan, jangan diklakson, tapi ucapkan assalamualaikum Pak Guru, assalamualaikum Bu Guru, bukan tet terus angkat alis. Ini kurang ajar namanya, ya. Ini kurang ajar, ini nggak punya sopan santun, nggak punya tata krama. Jadi kalau ketemu Pak Gurunya, Bu Gurunya, disapa dengan hormat, tunjukkan rasa takzim, memuliakan. Assalamualaikum Pak Guru. Jangan assalamualaikum Pak Guru. Masya Allah, itu bukan temanmu. Itu umurnya seumuran bapakmu. Kemudian teman-teman, jangan suka mencela orang tuanya teman sendiri. Ya, Itu dengar. jangan saling tuduh, jangan saling tuduh. Kenapa demikian? Perhatikan. Kalian mau nggak bapak kalian dicaci maki, dicela, dijelek-jelekin? Mau nggak? Nggak mau. Maka Nabi mengatakan, jangan kamu mencela bapakmu, orang tuanya seperti itu. Misalnya kamu bilang, bapakmu tuh kumisnya tuh kayak ulat bulu. Nanti dia balas, daripada bapakmu seperti cacing kepanasan. Ada balasan karena dia memulai. Berarti sama saja yang memulai itu sedang mau berusaha supaya bapaknya juga dicela oleh orang lain. Sama halnya di dalam Islam diajarkan, la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fa yasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan mencela, mencaci Tuhan keyakinan agama lain. Itu juga nggak boleh. Kenapa? Nanti mereka akan membalas mencela Tuhan kita. Yang mulai siapa? Yang mulai kita. Sedangkan mereka nggak ada urusan dengan Tuhan kita. Tapi kita mencela Tuhan mereka, maka mereka mencela Tuhan kita. Yang dosa adalah kita. Ya, jangan sampai terjadi yang seperti itu. Kemudian teman-teman sekalian, jaga akhlak kepada guru. Ya, jaga akhlak kepada guru. Bapak Ibu, ini zaman teknologi. Zaman teknologi, maka perubahan pada sikap perilaku anak itu tidak seperti anak-anak zaman dulu. Anak zaman dulu, senakal apapun dia itu di luar sekolah masih ada hormat kepada gurunya. Dia masih, Pak Guru, kadang-kadang datang ke rumahnya, kadang-kadang jenguk kalau sakit. Zaman dulu masih ada yang begitu. Tapi zaman sekarang ini memang perubahannya sangat-sangat berbeda. Kemudian akhlak pun akhirnya banyak rusak gara-gara media sosial. Sering saya ceritakan di pengajian-pengajian, saya ngajar pertama datang bantu ngajar di Masjid Al-Falah. Ada anak perempuan, kira-kira kelas 4 begitu. Maka saya tanya karena dia nggak masuk. Ini teman kalian mana yang perempuan? Ini si Fulana, mana? Kata teman-temannya nggak masuk Pak Ustadz. Kenapa nggak masuk? Nggak tahu. Nanti bilang ya suruh masuk, kalau nggak nanti kasih tahu. Harus izin kalau nggak masuk. Akhirnya besoknya dia nggak masuk lagi. Maka saya tanya lagi, ini kenapa nggak masuk lagi? Nggak tahu. Nanti bilang ya suruh masuk. Hari ketiga, ternyata nggak masuk lagi Pak. Maka saya tanya lagi, mana ini kok belum masuk? Bapak Ibu tahu jawaban anak-anak perempuan? Pak Guru suka ya. Saya udah cerita di musim. Pak Guru suka ya. Loh, masa saya suka anak SD kelas 4? Ini kan nggak waras berarti. Begitulah keadaan sekarang.
Depan rumah saya lewat anak-anak TK. Anak-anak TK, ada TK Aba di situ. Kemudian ada 2 anak perempuan. Anak TK ini berjalan bersampingan. Lalu temannya bilang, saya lagi di depan lagi minum teh itu. Lagi minum teh, terus tiba-tiba temannya tuh yang perempuan bilang ke temannya sampingnya, itu loh pacar kamu di belakang. Anak TK. Saya langsung gak jadi minum teh. Saya taruh teh itu terus saya merenung, ini gimana ini? Anak TK itu bilang, itu loh pacar kamu di belakang. Saya ambil salah satu HP anak TPA. Saya ambil sini HP-nya, nggak boleh main HP di sini ngaji. Nah, nanti pulang baru ambil. Pas saya lihat terbuka HP-nya pas di WhatsApp, maka saya klik itu status ya. Dia pasang status gini, Pak. Entah mengapa. Entah mengapa. Titik-titik. Aku. Titik-titik padamu. Apa ini? Ngaji pletot-pletot, uang minta ke rumah, pulsa belum bisa beli sendiri. Ya. Mau cinta-cintaan. Nah, maka teman-teman, adik-adik sekalian, perhatikan ini, HP kalian itu gunakan sewajarnya, seperlunya. Jangan sampai berlebihan. Mengapa anak-anak sekarang suka ngomong kotor? Karena memang di media sosial isinya kotor. Orang main game online, itu kan isinya, Masya Allah, itu di dekat rumah saya ada, mereka berjejer Bu, anak-anak semua, konsentrasi fokus dengan HP semua. Tiba-tiba ngomong kotor, goblok, bego. Akhirnya ini terbawa ke kehidupan sehari-hari karena lingkungan sekitar melihat ini biasa-biasa saja, tidak ada yang marahin. Maka Bapak Ibu guru jangan bosan-bosan marahin anak-anaknya. Mulutnya. Terus seperti itu sampai mereka sadar bahwa ini nggak baik. Minimal dalam hati mereka pernah terekam dalam otak mereka bahwa saya pernah dimarah gara-gara ini di kepalanya. Dan dia akan teringat, dulu guru saya pernah marah gara-gara ini. Dan kita mendapatkan pahalanya, padahal sudah lewat beberapa tahun lamanya. Masya Allah, ada anak ngaji, maju ke depan, kemudian bacanya masih banyak salah, panjang pendek. Akhirnya saya bilang, nanti besok ini yang panjang pendeknya perhatikan lagi, ya, paham? Dia nggak bilang paham, Bro. Dia bilang begini, dia begini, paham? Cuma ngangkat alis, paham? Masya Allah. Ini kalau ketemu guru ngaji zaman dulu, tempeleng. Saya di rumah, dulu waktu masih kecil, ibu saya manggil dari dapur, saya di ruang tamu. Dulu nama saya kan Ruhul, biasa dipanggil Pul. Pul, saya jawab begini, apa? Kalau anak sekarang kan biasa aja tuh. Ibu saya datang dari dapur, bilang apa tadi? Bilang apa? Mana? Diikuti. Jawab ya, jangan jawab apa. Sama orang tua jangan bilang apa kalau dipanggil, bilang ya. Mulai sejak itu saya tidak pernah kalau dipanggil orang tua, walaupun orang tuanya orang lain, jawabnya ya. Kenapa anak-anak sekarang itu dengan ringannya mereka kurang ajar kepada orang yang lebih tua? Karena orang tuanya selalu membenarkan semua yang mereka perbuat, dan dengan satu kata-kata, dengan satu prinsip, namanya juga anak-anak. Ya kan? Namanya juga anak-anak. Namanya juga anak-anak, ini ada batasannya. Tidak semua mentang-mentang anak-anak kemudian bebas begitu, enggak.
Nih saya tanya, kalau ada ular kecilnya, ular ini masih kecil, kira-kira waktu besar dia tetap jadi ular apa enggak? Tetap jadi ular. Gak mungkin kecil ular tiba-tiba besar jadi kucing. Itu gak masuk akal. Atau ada kucing kecil, besarnya tiba-tiba jadi ayam. Maka kecilnya itu kalau sungguh-sungguh belajarnya, akhlaknya baik, maka besarnya juga menjadi orang yang baik. Jadi orang yang besarnya itu, dewasanya itu menjadi orang hebat, sudah tampak mulai dari kecilnya. Nah sekarang nih Masya Allah, kamu cita-citanya mau jadi apa? Viral. Target saya viral, Ustaz. Masya Allah. Viral di mana? Di TikTok. Ngapain kamu di TikTok? Pargoy. Astagfirullah. Pakai kerudung pargoy lagi dia. Kayak belut di sawah. Goyang aja. Nah, kita jangan seperti itu. Nah, pendidikan pertama yang terpenting yang bisa membentuk karakter ini adalah sholat. Bisa membentuk karakter adalah sholat. Penuh dengan rahasia sholat. Maka anak-anak itu yang penting sholat dulu. Yang penting mereka sholat saja. Itu nanti akan ada perubahan dalam akhlaknya. Bapak Ibu, teman-teman semua, kira-kira kalau orang yang jadi makmum, walaupun dia anak kecil, kan dia melihat orang dewasa sholat. Imam belum ruku, kira-kira yang sudah paham sholat anak-anak mau ruku dia. Dia juga ikut nunggu. Pas dia ngeliat orang ruku, dia ruku. Nanti dari sini terbentuk, Allah akan buat hati anak itu menjadi punya perhatian kepada siapa yang dia ikuti. Maka dia muncul terbentuk sendiri. Inilah rahasia di dalam Islam. Akhlak yang terbentuk langsung Allah yang mendidiknya. Itu di dalam sholat. Kemudian di dalam sholat itu nanti ada waladdallin, serempak semua. Amin. Nah, nanti akan muncul kesatuan hati di kalangan dia dengan teman-teman dia. Sehingga satu tersakiti, dia akan sakit. Kenyataan sekarang, teman masuk ke dalam got, itu kita tertawa dulu. Wah, parah. Tertawa. Setelah darah sininya, bantu. Dibantu. Habis dibantu, dibawa ke ruang kesehatan, sudah diobati, kita keluar sambil mencibir. Bodoh betul orang ini. Jalan nggak pakai mata. Padahal jalan tuh pakai kaki. Orang nggak punya mata. Kenyataan sekarang begitu. Kenapa? Karena amin kita dalam sholat memang tidak serempak. Amin. Ada yang aminnya duluan, ada yang aminnya belakangan, ada yang aminnya kecil, ada yang aminnya besar. Maka dalam mazhab Syafi'i yang paling afdol setelah waladdallin, berhenti dulu sebentar, nunggu biar bareng sama imam. Waladdallin, amin. Kata Nabi, siapa yang aminnya berbarengan dengan aminnya malaikat, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu, dan aminnya malaikat berbarengan dengan aminnya imam. Ini Pak, pendidikan pertama saya masuk pondok pesantren. Disuruh jangan amin mendahului imam. Jadi serempak satu pesantren itu waladdallin, amin. Kelihatannya sepele, tapi dalam sholat ini itu bisa betul-betul membentuk manusia yang bisa mengalahkan malaikat akhlaknya. Kemudian teman-teman sholatnya dengan baik. Maka dulu tuh ada cerita yang saya nggak tahu ini cerita benar apa enggak. Ada orang imam, kemudian dia takbir, setelah takbir baca Al-Fatihah,
Lalu dia baca surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا Gak habis-habis. Maka makmum itu, ini kok bolak-balik. Akhirnya makmum teriak, lakum dinukum waladdallin. Makmumnya bilang, amin lagi. Artinya, kalau imam rusak makmum juga. Maka ada unsur kapan kita berusaha memperbaiki diri kita, nanti anak didik kita akan mudah memperbaiki dirinya. Ada hubungan begitu di dalam Islam. Karena itu kalau masih kecil, masih kecil gitu, masih TK atau masih kelas-kelas 1. Itu kalau kita bilang begini, Bu. Nanti dia ikut, Bu. Kenapa? Karena akhlak dia itu ngikut aja. Kapan ibu main TikTok, nanti anak ikut main TikTok karena dia lihat. Karena panutan anak paling pertama itu orang tuanya. Yang paling dia banggakan adalah orang tuanya. Dan dia juga akan paling kecewa dengan orang tuanya. Begitu prinsip di dalam dunia pendidikan sebenarnya. Jadi anak itu akan mengikut. Itu prinsip paling dasar. Walaupun dalam kenyataan nanti banyak teori-teori yang lain. Kalau orang tuanya di rumah sholat duha, maka anak di sekolah mudah disuruh sholat duha. Kalau orang tua di rumah sholat 5 waktu dijaga, maka anak itu akan mudah disuruh sholat 5 waktu. Kenapa? Yang dia pandang, uswah dia, contoh dia yang paling pertama adalah orang tua. Maka kalau ditanya, kamu kenapa nggak pernah sholat? Ya, orang tua saya juga nggak pernah nyuruh-nyuruh saya sholat. Kenapa kamu nyuruh-nyuruh saya sholat? Begitu nanti, Pak. Misalnya ada anak dipukul, kan bahasa orang tua begini, saya aja nggak pernah pukul anak saya. Kenapa kamu pukul? Jadi patokan pertama itu madrasah pertama dari rumah. Maka kalau di rumah itu orang tua mengatakan, kamu jangan kurang ajar dengan guru, ya, awas. Dia tidak akan kurang ajar dengan guru di sekolah. Dan ketika di sekolah gurunya menegur dia karena sifat dia yang kurang baik, dia langsung teringat, iya sama, bapak saya juga bilang begitu. Langsung dia diam, Pak. Tapi kalau di rumah bebas, free semua, masa bodoh orang tua, maka susah diatur di sekolah. Maka ada 3 komponen penting, yaitu dalam pendidikan supaya berhasil. Pertama, guru yang sungguh-sungguh, kemudian murid yang sungguh-sungguh, orang tua yang juga sungguh-sungguh. Sama-sama menginginkan pendidikan anak menjadi baik, maka 3 komponen ini akan membuat anak itu berhasil. Nah, maka kenapa sekarang kita di sekolah-sekolah susah? Anak-anak ini kok susah? Karena memang dari rumah tidak pernah ada pendidikan yang ada kesetaraan dengan sekolah. Nah, maka kita dalam Islam dari Isra Mi'raj ini pendidikan pertama harus kita tanamkan sholat. Saya dulu kalau nggak sholat subuh, jadi sholat subuh itu karena bapak saya ini kan lebih galak daripada orang lain menurut saya. Walaupun orangnya tuh suka lucu, suka lelucon, suka bercanda, tapi galak sebenarnya. Saya belajar Iqra sama kakak saya yang perempuan. Ada ha, ada kho, ada ja, jim. Kan beda titik sama nggak ada titik. Kemudian kakak saya tuh baca ha. Kemudian dia baca ja, padahal kho. Bapak saya langsung hah?
Jah, langsung dibentak Pak. Oh, itu Quran, itu Iqra, itu langsung terbang kan, nangis. Saya berangkat ke pesantren, Ustadz itu ngamuk di depan, dipukul itu meja, marah dia. Teman-teman tuh nunduk semua. Saya ngeliatin Ustadznya. Ustadznya mau apa lagi nih? Kita dipukul nggak ya? Kita dipukul nggak? Kita dipukul nggak? Terus teman saya tanya, kamu nggak takut? Saya bilang sama dia, lebih galak bapak saya. Itu Pak, ternyata kita sampai di mana saja, itu patokan paling dasar tuh orang tua. Patokan paling kuat itu orang tua. Maka kadang-kadang kita harus mengumpulkan orang tua untuk ngomong dari hati ke hati. Jangan sekolah jadi kayak tempat pembuangan. Udah nggak tahu mau diapakan lagi anak ini, Pak Guru. Udahlah pokoknya terserah lah. Nggak bisa begitu. Nggak bisa, ini bukan tempat rehabilitas. Tetap harus dia urus di rumah, kita urus di sekolah. Sampai anak itu merasa saya ini diurus, maka saya harus berubah. Tapi kalau hanya satu pihak, tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Maka adik-adik semua, mulai sekarang yang paling harus ditanamkan, ingat baik-baik, sholat 5 waktu. Jangan sampai ditinggalkan. Paham semua? Paham. Walaupun mungkin sholatnya kalian tidak pas selesai azan dikumandangkan, ingat bahwa zuhur misalnya jam 12:30 atau jam 12, ada waktu sholat zuhur sampai sebelum masuk asar. Jadi jangan, ya sudah lewat, padahal masih jam 2, masih bisa sholat. Maka sholat, walaupun sholatnya sendirian, kalau bisa berjamaah lebih baik. Nanti sholat asar begitu juga. Jangan mentang-mentang di masjid sudah selesai, udahlah nanti maghrib aja. Jangan. Kalau masjid sudah selesai tapi belum masuk waktu maghrib, kalian sholat sendiri. Prinsipnya, saya orang Islam. Orang Islam itu sholat. Jadi kalau ditanya sama temannya, kenapa kamu sholat terus? Loh, saya Islam. Nanti giliran ada yang bilang, orang Islam kok nggak sholat? Kamu nggak usah atur-atur agama saya. Kan memang harus sholat. Sholat itu wajib, bukan sunnah. Jadi nggak boleh kita kayak puasa sunnah. Kamu sholatnya berapa kali? Saya 5 kali, cuma Senin Kemis. Hari Senin saya sholat, Selasa Rabu libur, Kamis nanti sholat lagi. Jumat itu ya kadang-kadang lah. Jangan seperti itu. Atau ada orang sholat tuh kayak Wiro Sableng. Atau anak sekarang tahu nggak Wiro Sableng? 212. 212 itu bagaimana? 2 kali dalam 12 bulan. Idul Fitri muncul, Idul Adha muncul, sisanya hilang. Ini juga berbahaya. Kemudian jangan juga kita bikin sholat itu seperti puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari enggak. Zuhur sholat, asar enggak. Maghrib sholat lagi, isya enggak. Kenapa kamu sholatnya kok selang-seling? Biar kayak puasa Nabi Daud selang-seling. Ini juga enggak bisa. Sholat itu 5 kali dalam sehari dan pahalanya seperti 50 kali. Karena awalnya Nabi mendapatkan perintah 50, kemudian turun atas saran dari Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mengatakan, umatku itu besar-besar, panjang-panjang umurnya, susah disuruh sholat. Bagaimana umatmu nanti kecil-kecil, lemah-lemah? Maka sampai menjadi 5 kali dalam satu hari, tetapi pahalanya tetap masih 50. Maka sholat ini kita jaga syarat dan rukunnya, jaga juga kekhusyuan, konsentrasinya. Terus dilatih, insya Allah akan merubah kehidupan kita. Maka di dalam hadis Nabi mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama nanti diperhitungkan dihisab di akhirat itu sholat. Idza shaluhat shaluha sa'iru amali wa in fasadat fasada sa'iru amali au kama qala. Kalau sholatnya baik, baik semua amalnya. Kalau buruk, buruk semua amalnya. Artinya, orang kalau sholatnya baik, selepas sholat, nanti baik. Ya.
Bukan gara-gara sholat yang buruk berubah jadi baik, enggak. Tapi selepas dia sholat, nanti dia akan menata hidupnya seperti dia menata sholatnya. Dia akan meninggalkan keburukan seperti dia berusaha meninggalkan ketidakkhusyuan di dalam sholatnya. Dia akan berusaha baik sebagaimana dia berusaha baik di dalam sholatnya. Maka kalau orang sholatnya itu dijaga, nanti kesehariannya pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperbaiki oleh Allah. Tapi semakin dia nggak peduli dengan sholat, maka akhlak dia, kehidupan dia juga tidak diperdulikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semua bermula dari sholat. Ya, adik-adik jangan sampai meremehkan sholat, karena meremehkan sholat, apalagi sampai menganggap sholat itu tidak wajib, dan dia tahu bahwa sholat itu wajib sengaja, maka dia telah keluar dari Islam. Jadi jangan sampai ada yang mengatakan, kenapa kamu nggak sholat? Alah, sholat itu nomor 2. Nomor 1 apa? Syahadat. Memang benar. Yang pertama syahadat, kemudian sholat. Tapi ungkapan ini keluar dengan istihza, meremehkan. Nah, meremehkan yang wajib sengaja dan tahu tidak boleh meremehkan bisa mengeluarkan seseorang dari agama tanpa dia sadari. Maka Nabi mengatakan nanti akhir zaman itu ada orang yang pagi masih beriman, sore sudah keluar dari iman. Sore masih beriman, pagi-pagi sudah keluar dari iman. Gak terasa. Sekali lagi saya ingatkan, laki-laki ataupun perempuan, ya perempuan jangan dijadikan alasan pura-pura sedang datang bulan. Kenapa ini nggak sholat? Lagi halangan. Halangan kok sampai 1 bulan? Itu halangan apa? Maka jangan dijadikan alasan. Allah sudah kasih rukhsah, keringanan untuk perempuan, bahwa sholat yang tidak dia lakukan ketika haid tidak wajib diqodho. Jadi sudah ada keringanan. Pertama dari arah atas. Mana yang digoda, mana yang dipengaruhi? Mata. Jadi ini ngantuk bukan karena angin, tapi ada setan yang niup-niup. Akhirnya tuh tiba-tiba tuh lihat jagung tuh seger lagi jagung. Enak ini. Ini pakai sambal. Seger lagi. Tapi pas dengar ceramah tuh suara Ustaz terlalu merdu. Bagaimana kok ngantuk? Nanti kalau dari atas kok gagal, nanti dari bawah dia itu pantat ditusuk-tusuk sama setan. Akhirnya tuh ama ya. Aduh, mau pegang HP lagi. Udah getar-getar lagi HP nih. Wah, ini gimana? Diserang dari bawah. Begitu setan mengganggu kita. Kita baru mulai baca Quran, langsung ngantuk. Tapi kalau nggak baca Quran itu seger. Nonton bola itu semangat. Nonton yang lain itu semangat. Tapi kalau pas dengar ceramah langsung ngantuk. Rasa-rasanya tuh mau pasang status, ini Ustaz kok lama sekali. Atau mau pasang status yang tadi entah kenapa. Saya ceramah remaja Senabire. Kayaknya bulan ini kita vakum 1 kali. Itu kita ceramahnya apa, pertanyaannya juga apa, lain-lain. Ceramahnya itu tentang yang tinggi-tinggi, tiba-tiba pertanyaannya, Pak Ustadz, apa hukumnya mencintai dalam diam? Ya Allah, mencintai dalam diam. Ya karena sudah ditanyakan, saya langsung suruh kalian dengar baik-baik ini. Saya jawab, saya bilang, diam-diam kamu mencintainya, diam-diam kamu menyayanginya, diam-diam kamu mengaguminya, diam-diam dia nikah dengan yang lain. Tapok. Pertanyaannya ke situ. Terus ada yang tanya, Pak Ustadz, bagaimana hukum mencintai orang yang tidak mencintai kita? Ya Allah, ini kok babnya ke situ semua. Begitu keadaan sekarang. Masya Allah. Maka kita ya sudahlah, kita serahkan kepada Allah. Setelah kita sudah berusaha,
semaksimal mungkin. Hati mereka adalah milik Allah, akal mereka juga dikuasai oleh Allah. Maka setelah kita mendidik, kita sudah menjalankan apa yang diperintahkan semaksimal mungkin, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merasa kitalah yang bisa merubah, tapi Allah yang bisa merubah mereka. Sebagaimana kita tidak bisa merubah mereka, maka kita tidak bisa juga merusak mereka. Artinya, kalau Allah mau merubah mereka, Allah akan berubah. Kalau Allah merusak, maka semua akan rusak. Nah, seperti itu. Baik, sampai di sini mungkin adik-adik ada yang mau bertanya? Pengen cepat pulang. Ayo, mau tanya nggak apa-apa? Ada? Ya, pakai mic. Ayo. Apa hukum berpacaran dalam Islam? Dengarkan. Ini bocil-bocil ini. Saya sampai detik ini saya nggak pernah pacaran. Saya di pesantren 14 tahun itu hampir jarang lihat perempuan. Maka saya waktu balik ke Nabire disuruh ngisi pengajian ibu-ibu, nggak berani saya. Takut saya. Jadi saya ngeliat perempuan tuh takut, nggak berani. Saking nggak pernah bertahun-tahun ngeliat perempuan. Saya dulu punya Facebook saya hapus. Karena sebelum pasang Facebook saya sudah niat, ya Allah waktu itu. Ya Allah, saya bikin Facebook untuk cari teman-teman saya yang dulu di Jakarta. Saya janji tidak akan pertemanan dengan perempuan. Maka isinya laki-laki semua. Sampai teman saya kira saya homo. Pun, ente homo pun. Kenapa? Gak ada perempuannya. Itu udah janji saya. Kemudian saya punya Instagram dulu. Kemudian Instagram juga akhirnya saya hapus. Nah, karena arahnya semua akhirnya ada yang DM lah. Assalamualaikum, akhi. Pondok di mana? Allah. Red. Hapus. Mau benar enggak. Jangan yang benar di enggak-enggakin. Akhirnya saya hapus Instagram, saya hapus Facebook. Pernah di Facebook itu bukan anaknya yang inbox saya, mamanya yang inbox saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini siapa? Ini ibunya yang punya akun ini. Saya juga nggak kenal anak ibu. Iya, tapi kayaknya istikharah saya Ustaz yang cocok. Kenal enggak? Ketemu enggak? Tahu keluarganya enggak? Tahu-taunya dia istikharahnya katanya saya. Akhirnya saya hapus itu Facebook, saya hapus Instagram. Saya hanya pakai WhatsApp saja. Isinya WhatsApp itu ibu-ibu anak-anak mengaji. Itu pun banyak yang saya bisukan status mereka. Jadi status mereka itu saya bisu-bisukan karena sebagian tuh ada yang statusnya tuh lagi zumba. Nah, ini mama-mama pada zumba semua. Akhirnya saya bisukan supaya saya nggak lihat. Kemudian sebagian itu isinya curhat. Jangan kamu pikir saya tidak tahu tadi. Saya langsung, jangan dia tahu ini. Dan kamu pikir saya diam karena saya tidak berani. Ini berkelahi nih lama-lama ini. Akhirnya saya bisukan juga yang curhat-curhat itu. Jadi hukum pacaran di dalam Islam itu, ini pacaran artinya kan berarti maksiat. Pacaran dalam artian sekarang itu kan sudah isinya dosa semua. Beda dengan ibu-ibu guru kalian, bapak guru kalian zaman dulu tuh surat-suratan aja. Lewat di depan rumah si perempuan, kemudian dia ngelihat dari jendela. Dia tersenyum, bapaknya tersenyum. Sudah gitu aja dulu itu. Dulu nggak ada macam-macam. Pura-pura bantu di rumah sambil ngelirik-lirik, pura-pura bertamu supaya nanti dia bawa teh, kemudian dia ngelihat, gitu-gitu aja. Kalau sekarang, masya Allah, saya tuh pernah didatangi perempuan, assalamualaikum, waalaikumsalam, saya suka sama kamu. Kan kita yang takut, serem bener orang ini.
Jadi ngeri kita. Sekarang saya tanya, hukum babi itu haram apa halal? Haram. Halal. Nah, fokus ya. Hukumnya haram. Kira-kira kalau kita motong babi tapi baca bismillah, dia jadi halal nggak? Haram. Tetap haram, nggak bisa. Maka sesuatu yang zatnya adalah haram selamanya akan haram bagaimanapun caranya. Contoh, ada tai ayam. Tai ayam ini haram apa halal? Ada yang makan berarti itu kan yang halal. Ini ada tai ayam. Kira-kira kalau tai ayam itu kita cuci dengan rinso, jadi suci nggak? Enggak. Apakah setelah dicuci pakai rinso, kemudian tai ayam itu berubah menjadi kacang? Nggak bisa. Dia tetaplah TAI, akan berubah. Maka hukum pacaran dalam Islam itu asal hukum asli adalah haram. Tapi pacarannya syariah. Nggak ada. Seperti kalau orang mengatakan pacaran syariah itu ada, sama seperti orang mengatakan ada motong babi dengan cara Islam. Nggak bisa. Tapi kami biasa saling membangunkan tahajud, Ustaz. Allah, tahajud apa? Nanti biar mamaknya yang bangunkan. Nanti, Assalamualaikum, udah makan belum? Di chatting di situ, kamu apa kabar? Iya. Dibalas lagi sama perempuannya. Baik sih, nah, pakai sih. Dibalas sama laki-lakinya, kok pakai sih? Emang kenapa? Nggak apa-apa sayang. Ya, apa itu? Belajar sungguh-sungguh. Ini yang perempuan, saya tanya. Ada laki-laki, ganteng sekali. Kemudian tiba-tiba ada teman kalian bilang, itu walaupun ganteng, itu ganteng tapi goblok. Kira-kira jadi bagus nggak? Jadi nggak bagus. Maka kalian yang laki-laki, yang dipikirkan tuh peningkatan keilmuan, raih cita-cita semaksimal mungkin, tinggi cita-citanya. Jangan apa targetnya? Targetnya itu jadi master game online di dunia. Apa itu fungsinya game online untuk bangsa dan negara itu apa? Begitu juga yang laki-laki. Kalau kalian lihat ada perempuan cantik sekali, kemudian tiba-tiba ada teman yang bilang, itu cantik sih, tapi kayak SCTV, satu untuk semua. Mantannya banyak. Itu second berarti. Maka yang perempuan, jaga kehormatan kalian. Jangan mau dengar itu omongannya laki-laki yang, aku tuh sayang sama kamu. Ludahin dia, cukup orang tua saya yang sayang dengan saya untuk saat ini. Seperti itu ya, jaga kehormatan kalian. Yang laki-laki juga ya, mikir pakai otak ya. Jangan mau merusak anak perempuan orang. Kalian juga punya saudari perempuan. Jangan mau kalau kita tidak mau saudari perempuan kita ini dirusak oleh orang, maka jangan kita rusak saudarinya orang lain. Nah, itu di remaja-remaja itu kalau nanya masalah nikah lah, masalah apalah, maka saya bilang sama yang laki-laki, yang laki-laki, kalau kalian laki-laki suka sama perempuan, kalian yakin dia perempuan baik-baik, keluarganya keluarga baik-baik, kemudian kalian sudah istikharah mantap, maka datang kepada bapaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
begini Pak. Pertama, maksud kedatangan saya ke sini adalah silaturahim. Kemudian yang kedua, kami mendengar di sini ada sekuntum bunga mawar yang telah mekar semerbak. Kebetulan ada seekor kumbang yang masih mencari di mana dia akan hinggap. Kiranya Bapak bersedia menerima lamaran kami. Nah, ini zaman dulu. Itu langsung berani datang, jangan kayak pengecut dari belakang. Jelas? Jelas ya, jadi nggak boleh pacaran-pacaran tuh nggak usah. Nggak usah cinta-cintaan, nggak usah. Cari kesibukan yang lain. Ya, saya dulu itu melihat perempuan tuh senang, itu terlambat. Karena hidup saya itu dengan buku, dengan kitab, dengan Quran, situ aja hidupnya. Jadi kelas 3 SMP sudah mau lulus, baru saya sadar, oh, ternyata ngeliat perempuan tuh bisa senang. Jadi saya baru sadar ketika itu. Ya memang tidak pernah memikirkan hal-hal seperti itu. Apalagi setelah pindah di Jawa Timur, pelajarannya semakin banyak. Maka tenggelam dalam pelajaran, menikmati, akhirnya lupa dengan hal-hal yang seperti itu. Ada lagi yang tanya? Ya. Ya, itu juga sama. Di dalam kitab Huququl Zawjain fi Huquqiz Zawjain, di antara ciri khas wanita yang solehah adalah wanita yang tidak suka mengeluarkan suaranya dengan sengaja agar laki-laki tertarik dengan dia. Jadi ada laki-laki pada ngumpul terus dia ngobrol sama temannya, lalu suaranya jadi disayu-sayukan begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itu langsung laki-laki error tuh. Langsung konslet itu kepala. Kamu udah makan? Apa? Itu juga nggak boleh, ya nggak boleh. Berarti sholawatan nggak boleh. Ada gitu kita dengar sholawatan kemudian nafsunya naik? Nggak ada. Jadi kalau sholawatan, kalau mengaji, maka jumhur ulama mengatakan boleh, asalkan orang-orang yang hadir itu semua waras, tidak ada yang punya kelainan, maka hukumnya boleh. Nah, jadi nggak boleh mendayu-dayu. Kalau ditelepon sama laki-laki, halo, assalamualaikum, ini betul dengan si kerudung hitam? Ya, emangnya kenapa? Nah, gitu jawabnya. Jangan iya. Emang kenapa? Ya. Langsung jawabnya yang keras. Iya, memangnya kenapa? Rumah kamu di mana? Kenapa tanya-tanya rumah? Kamu mau ngantar paket? Enggak, tapi ini betul tapi iya betul. Terus kenapa? Kalau udah nggak ada urusan, tutup. Jawab yang tegas maksudnya, jangan dibentak ya. Jawab yang tegas, jangan didayu-dayukan suaranya. Nah, itu nggak boleh. Ada lagi? Ya, apa? Apakah batasan-batasan yang diberikan oleh syariat Islam terhadap seorang perempuan yang terpaksa harus mengejar para laki-laki? Ya. Lihat ini, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, istri pertama Nabi. Waktu itu Nabi mengambil barang dagangan dari Khadijah. Jadi pemasok besarnya itu Khadijah, ambil barang dagangan kemudian dijual, keuntungan nanti dilihat ada target tertentu kemudian bagi hasil. Nah, Sayyidah Khadijah melihat Nabi Muhammad SAW, maka Sayyidah Khadijah tertarik. Bukan hanya ketampanan, kalau ketampanan nggak usah dibahas. Kalau Nabi, nggak ada Nabi jelek itu nggak ada. Jadi Nabi itu semua mancung semua, nggak ada yang mancung ke dalam tuh nggak ada. Semua putih bersih semuanya, nggak ada yang sawo mateng kayak kita tuh mungkin nggak ada. Karena semua ganteng. Ada yang sawo mateng, ada yang sawo busuk. Tapi Sayyidah Khadijah ini tertarik dengan akhlak beliau.
Nah, ketertarikan ini tidak membuat Sayyidah Khadijah meninggalkan kehormatannya. Bagaimana caranya? Maka Sayyidah Khadijah datang kepada pamannya. Bilang kepada pamannya, wahai paman, aku suka dengan Muhammad. Maka si paman ini bukan langsung bilang, kalau kamu suka, majulah. Enggak begitu. Baik, kalau begitu saya akan datang kepada walinya Muhammad. Maka si paman datang kepada pamannya Nabi Muhammad, membicarakan bahwa Khadijah senang dengan Muhammad. Lalu pamannya Nabi Muhammad menyampaikan kepada Nabi Muhammad bahwa Khadijah senang dengan Anda. Apakah Anda mau? Maka Nabi menyetujuinya. Akhirnya mereka melamar. Dari pihak laki-laki akhirnya melamar Khadijah. Jadilah pernikahan. Cerita ringkasnya begitu. Nah, jadi kalau memang kamu suka dengan satu laki-laki, tapi kan masih SMP ini gimana ini? Jadi begitu caranya. Tapi kalian gak usah dulu lah suka-suka. Kalian suka aja dulu sama ibu guru supaya semangat. Kemudian, nah cukup. Ada lagi? Ada lagi? Ya, ibu gurunya mungkin. Ibu gurunya, masa lalu sebenarnya. Selewat. Ini Ustaz, tempat sholat jauh, sholat asar, tapi waktunya habis di maghrib. Terus bagaimana Pak Ustaz sholat asarnya tadi? Sementara kita sudah berusaha untuk mau itu, misalkan pakainya kotor, perjalanannya jauh, tidak tempat suci dan sebagainya. Nah, jadi kalau keadaan tidak memungkinkan untuk sholat di dalam perjalanan, misalnya bisa saja kita sholat, tapi pakaian ada najisnya, kemudian tidak ada air, mungkin bisa tayamum, tapi tetap masih ada najis yang nggak bisa kita bersihkan dan lain sebagainya. Bagaimana? Maka caranya pertama kita sholat saja, tapi sholat itu hanya lihurmatil waktu, untuk menghormati waktu. Dia tidak dianggap untuk menggugurkan kewajiban, enggak. Nanti setelah dapat tempat yang cocok, bisa mengganti baju atau membersihkan najisnya, kita sholat dengan niat sholat qadha. Jadi yang adaan tadi diganti qadhaan. Gitu. Jadi ini namanya sholat untuk menghormati waktu. Jadi saking pentingnya sholat itu sampai seperti itu. Keadaan yang sudah nggak bisa betul-betul sholat, banyak alasan yang syar'i, tapi kita tetap disuruh tetap sholat untuk menghormati waktunya. Itu seperti itu. Kalau memang kita keadaannya memang sama sekali nggak bisa kita untuk sah di dalam sholat dalam perjalanan. Nanti sholat maghrib dulu, kalau asar tadi yang tertinggal, sholat maghrib dulu, kemudian sholat asar dengan niat qadhaan lillahi ta'ala. Ya, jadi adaannya diganti qadhaan. Nah itu seperti itu Pak. Takutnya disalah artikan, akhirnya sholatnya dirangkum jadi kodok semua. Oh enggak. Ya, jadi kalau dia tidak sempat jamak atau kosor, maka nanti sholat yang tertinggal itu dikodok saja. Kodok saja. Yang tidak tertinggal, maksudnya yang kita dapat waktunya itu tidak dijadikan kodok. Misalnya sampai ternyata bisa dapat tempat yang untuk sholat itu isya. Berarti maghrib lewat, asar lewat. Maka habis sholat isya dulu, ya, yang punya waktu dulu, sholat isya dulu. Selepas sholat isya, kita urutkan dari atas. Sholat asar dulu di qadha, kemudian sholat maghrib di qadha. Jadi yang terlewatkan. Bahkan kita tidur malam sampai subuh. Tiba-tiba subuh kelewatan. Alarm pertama matikan. Alarm kedua lihat silakan. Matikan lagi. Alarm ketiga matikan lagi. Akhirnya lewat tiba-tiba terang. Sudah 6:30 misalnya. Ini kita masih tetap sholat atau karena waktu sudah habis kita nggak usah sholat? Tetap sholat. Tetap sholat. Kalau baru bangun
maka tetap sholatnya itu adaan. Kalau baru bangun. Tapi kalau sudah bangun kemudian nggak sholat sampai jam 9, itu kodoan. Tapi kalau pas baru bangun, maka sholatnya tetap adaan. Begitu menurut sebagian dalam mazhab Syafi'i. Nanti sebagian yang lain mengatakan kalau sudah lewat waktu, maka semua kodoan walaupun bangun tidur. Ada dua pendapat. Makanya anak-anak di rumah yang ngaji di tempat saya, itu kalau saya tanya sholat, kenapa kamu nggak sholat subuh? Oh, saya bangunnya sudah jam 6 katanya. Ada yang saya bangunnya udah 6:30. Maka saya bilang, walaupun bangun 6:30 tetap sholat ya. Kan cuma 2 rakaat. Tetap sholat. Nah, akhirnya besoknya dia sholat. Jadi kalaupun sudah lewat untuk subuh itu tetap kita wajib sholat. Oh, lagi terakhir. Udah habis? Ada. Ibu guru udah kaget dengan pertanyaan anak-anak. Ini cah-cah cilik aku. Ya, cukup ya. Baik, sudah setengah 11 kurang. Semoga pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan yang singkat yang sederhana ini menjadi asbab perubahan dalam diri kita, perubahan dalam murid-murid kita, dan semoga semuanya dapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang-orang yang menjaga sholat 5 waktu dengan maksimal, dan semoga Allah senantiasa memberikan kita taufik, hidayah, inayah, dan Allah kekalkan kita, keluarga kita, semua umat Islam dalam iman, dalam Islam sampai akhir hayatnya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratil habib Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا زدنا علما زدنا فهما زدنا نورا. ربنا زدنا التقى زدنا بركة زدنا تشريفا وتكريما ومهابة وبرا. اللهم يا ميسر كل عسير يسر لنا كل عسير يسر لنا كل عسير يسر لنا كل عسير فإن تيسير العسير عليك يسير وإنك أنت أعلم به وبصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kata yang menyinggung, yang menyakiti perasaan Bapak Ibu teman sekalian. Yang benar datang dari Allah, keliru salah datang dari kebodohan bisikan syaitan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.